siang untuk teman-teman yang saat ini mendengarkan, baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun semua bagian dari Indonesia. Saat ini kita akan membicarakan terkait demokrasi yang sorot, tapi juga apakah pendidikan juga akan disorot. Dan saat ini saya tidak akan sendirian, akan ada dua teman dan dua sahabat saya yang akan menemani saat saya berbicara di sini. Yang pertama dari Aga, dari mana? Dari Lab Demokrasi. Dari Lab Demokrasi. Dan satu lagi adalah Mbak Dian. Dari Halo. mana? Halo Mbak Dian. Dari apa ya? Dari apa ya? Saat ini dulu pernah aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Muhammadiyah, mantap. Nah, ini kita akan beberapa kita bahas ya, terutama terkait pendidikan demokrasi, pendidikan kritis, dan beberapa kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Boleh perempuan dulu? Boleh, Boleh, silakan. siap. Kira-kira gimana sih pendidikan sekarang nih? Ya, kira-kira menurut pandangan Mbak Dian nih terkait pendidikan saat ini yang memang cenderung gelap ya. Ini terutama ya mungkin karena saya guru juga, saya melihat bahwa murid-murid kita saat ini banyak lagi disorot, banyak lagi diperbincangkan, khususnya murid-murid SMP, SMA yang memang wah itu bandelnya luar biasa. Nah, menurut pandangan Mbak Dian terkait saat ini bagaimana kondisi pendidikan yang sekarang nih terutama? Oke, bismillah. Pertanyaannya berarti isu dan faktanya seperti apa ya? Isu dan saat ini ya? faktanya. Harus fakta dong. Gak Fakta boleh ya? diam-diam. Gak boleh hoax ya? Gak boleh hoax. Kalau hoaxan enggak. Waduh. Apa itu? Nanti kita bahas hoax nih. Nanti. Oke, boleh silakan. Oke, bicara kondisi pendidikan hari ini memang tidak lepas dari bagaimana kondisi negara atau kebijakan tentunya itu sangat mempengaruhi kondisi pendidikan. Nah, bicara pendidikan ya tadi faktanya seperti apa sih di lapangan gitu ya. Ini sangat miris banget bahwa pendidikan kita ada di tahap krisis dalam tanda kutip karena pendidikan tidak menjadi prioritas. Dan ini yang jadi pertanyaan, kenapa pendidikan tidak menjadi prioritas suatu negara? Nah, kalau kita lihat ini dampaknya cukup besar. Pertama tentu isu yang sangat viral, efisiensi ya dana pendidikan. Yang anggarannya luar biasa dipotong gitu ya. semua. Kalau kita lihat di di undang-undang itu kan, itu kalau tidak salah ya anggarannya itu minimal 1/3 ya. Saya coba lupa ya berapa persennya dari APBD dan APBN yang kemudian itu wajib dikeluarkan untuk pendidikan. Jadi kalaupun diefisiensi, maka pertanyaannya apakah ini melanggar konstitusi? Gitu. Dan sejauh mana efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, permasalahannya sudah dieksekusi nih. Sudah dieksekusi, sudah diefisiensikan dananya yang kemudian ini berdampak. Kalau saya sih tahunya di beberapa kampus ya yang juga terdampak efisiensi di UIN itu. Teman saya ada di UIN, mereka mulai ada jam nonaktif lift ya, jadi lift itu nanti Berarti mereka pakai tangga. pakai tangga Sehat gitu ya. berarti ya. Iya. Berarti pemerintah tuh ngajarin untuk sehat dong. Nah ini pengalihan juga karena banyak juga ya kejadiannya, misalkan kejadian kayak langka minyak gitu ya. Sebenarnya nggak langka sih, di kartel aja. Disembunyiin doang kan. Iya, dikartelisasi aja. Itu kan kemudian muncullah Indonesia tuh masakannya rebus-rebusan dulu ya. Perkataan siapa tuh ibu-ibu Aduh. ibu-ibu merah. Itu kan sebetulnya pengalihan, padahal kasus atau isu yang perlu kita atasi itu adalah masalah pendidikan hari ini, fasilitas pendidikan. Jadi isu yang saat ini viral tentu efisiensi. Kemudian yang juga viral ini di konten sosial media tuh bagaimana dari adik-adik kita ya SMP SMA itu tidak bisa menjawab pertanyaan matematika sederhana. Misalkan 12 dibagi 3 mereka nggak tahu gitu ya, 7 kali 7 mereka nggak tahu, dan seterusnya yang umumnya kita tuh tahu gitu ya. Harusnya ya di usia segitu mestinya tahu gitu ya. Yang pertanyaannya apa yang salah nih ya. Kemudian bicara pendidikan lagi ya, 3 kasus ya, ini saya sebutin 3 fakta aja ya.
efisiensi, yang kedua adalah fakta merosotnya kualitas pelajar, kemudian ketiga adalah kasus makan bergizi gratis, yang kemudian ini bagi saya ini kebijakan yang cukup dalam tanda kutip tidak menjawab masalah. Kalau memang tujuannya untuk mengatasi stunting, saya juga meragukan apakah pemerintah punya orang yang concern dalam bidang gizi. Saya bukan dari latar belakang gizi, tapi saya cukup tahu bahwa stunting itu dinilai dari 1000 hari pertama, which is 3 tahun. Jadi usia 0 sampai 3 tahun anak itu harus dijaga tuh, jangan sampai stunting. Bahkan dari wanita sebelum menikah sampai sudah menikah, sebelum punya anak itu harus dijaga kualitas gizi calon ibu dan seorang ibu. Baru nanti ketika sudah anaknya lahir, nah itu masa yang paling menentukan stunting atau tidaknya anak. Nah, bagaimana jadinya jika satu kebijakan dibuat untuk mengatasi stunting? Ini kita bayangkan ya, untuk mengatasi stunting, tapi yang dikasih makan adalah anak-anak di usia tentu di atas umur 3 tahun. Nyambung atau enggak kira-kira? Gak nyambung dong. Gak nyambung. Dan saya kira tidak perlu seorang ahli gizi untuk mengatakan itu tidak nyambung. Nah, ini kan permasalahan yang bahkan kalau memang MBG ini berjalan dengan baik, ternyata kan kasus keracunan itu tidak hanya satu kasus ya, banyak kasus ya yang terjadi di Banten ya. Kemudian pernah juga terjadi di daerah luar Jawa, saya lupa ya, itu keracunan sampai lebih dari 10 anak gitu ya. Dan saya kira ini bisa aja mengancam nyawa loh. Karena katanya hidangan itu beberapa ditemukan tidak dimasak dengan baik. Jadi gak matang gitu ya, dan itu berbahaya untuk anak-anak. Jadi alih-alih malah bergizi, tapi justru tidak. Apalagi di bulan puasa katanya banyak siswa yang kemudian ya makan bergizi gratis ini bawa pulang. Iya, dibawa pulang. Jadi makanannya makanan kemasan yang ternyata setelah dicek tuh tinggi gula. Oh, iya, berarti sangat manis. Iya, jadi misalkan ada susu kotak, kemudian ada minuman sereal, kemudian ada biskuit. Dibawa pulang lah mereka, nggak ada sumber proteinnya, nggak ada sumber seratnya. Taruhlah kalau memang susu itu dianggap sebagai sumber protein, itu sangat sedikit, mungkin 0, sekian gram lah ya. Sementara umumnya anak kecil yang sedang bertumbuh itu butuh asupan protein setidaknya 1 gram setiap dari kilogram berat badannya. Jadi kalau berat badannya 20 kilo berarti 20 gram protein asupannya. Tapi ya kalau kita mau concern bahwa ini adalah makan bergizi gratis, mesti kan dilihat bagaimana suplai gizi itu memenuhi kebutuhan usianya. Tapi kok pemerintah kelihatannya tadi ya kebijakan flash gift gitu ya, kebijakan yang sengaja untuk dibuat untuk memenuhi janji politik, padahal kita tahu bahwa kebijakan ini tidak relevan, tidak efektif, dan bahkan tidak nyambung blas sama sekali. Oke. Sebelum kita lanjut, nah gimana pendapat dari lu gak terkait kondisi pendidikan saat ini? Sebenarnya kalau bilang kondisi pendidikan, sebenarnya pertanyaan besarnya itu kan uniknya orang Indonesia ini sangat berharap bahwa ya orang-orang terdidik lah, orang-orang intelektual itu sendiri yang akan membawa perubahan yang baik lah. Tapi justru ironisnya ternyata pendidikan sekarang ya merosot juga krisisnya. Jadi udah semacam ada lingkaran setan, karena yang di pendidikan pun sebenarnya berharap ada perubahan, tapi orang-orang yang mungkin di luar pendidikan ya, entah ya mungkin rakyat jelata atau yang lain-lain, bahkan yang misalnya udah tua-tua juga berharap ya bahwa ya orang-orang pendidikan ini akan bawa perubahan. Jadi malah saling berharap, tapi justru nggak akan ada yang perubahan yang substansif kan sebenarnya. Dan justru di sinilah kayak ada pertanyaan ke jangan-jangan memang ya seiring demokrasi yang merosot ini ya pendidikan juga perlu kita perhatikan juga kan. Sebenarnya ada masalah apa sih kok bisa jadi muter-muter gini aja dari pendidikan? Apa relasinya? Iya gitu. sebenarnya kenapa kita perlu kayak cari gitu. benang merahnya. Dan sebenarnya maksudnya kalau memang berarti jelaskan, berarti kalau dari itu ini masalah sistemik sebenarnya. Tapi apa kita harus mulai dari mana sebenarnya untuk sistemik itu? Apakah memang kita hanya berputar-putar di dalamnya aja kah, atau sebenarnya ada nggak sih perubahan yang bisa kita usahakan, dan kita harusnya mulai dari mana? Wah ini nih. Oh, ini menarik nih. Kita harus mulai dari mana? Menarik nih. Sebenarnya kalau harus mulai dari mana? Ya kita sebenarnya harus mulai dari bagaimana masyarakat itu percaya bahwa perubahan itu nggak bisa instan gitu kan. Karena yang terjadi saat ini mungkin perubahan itu yang mereka pengen tuh adalah instan selama 5 tahun, selama 7 tahun, selama 3 tahun, setahun, pokoknya lo jadilah. Nah sebenarnya itu bukan hal yang bisa instan gitu kan. Kalau emang mau pendidikan ya berarti dia harus menjalani sampai tahap-tahapnya. Dan kalau misalkan emang kita mau
kaya lah misalkan, ya berarti memang harus ada prosedur-prosedur yang harus diikutin biar memang dia bisa jadi kaya. Dan ini mungkin apa ya, kita juga khususnya dan teman-teman dari yang lainnya harus paham bahwa ya perubahan itu nggak ada yang instan dan kita masih butuh yang instan. Mungkin makan bergizi gratis ini adalah hal yang sangat instan dan sangat diharapkan oleh solusi, masyarakat. iya. Sebenarnya uniknya juga makanan bergizi gratis kan kayak tadi ya, dianggapnya tidak relevan. Tapi kenapa orang-orang milih yang sesuatu yang menjanjikan tidak relevan? Nah ini bicara Sebenarnya milih kenapa itu? Kenapa milih? Yakin kalau Emang yang kalian milih siapa? Ya sesuai asas kan rahasia ya. Oh iya, rahasia. Kan kebetulan kami masih taat asas tuh, bukan kayak pemerintahnya. Aduh, terima kasih ya Allah. Oke, nah berarti memang kondisinya bukan sudah parah ya, cuman hampir jatuh lah ya. Kita bahasnya bukan jatuh banget. Kalau jatuh banget seakan kayak pemerintah tidak tanggung jawab lah ya. Tapi ini pemerintah masih mau tanggung jawab terkait pendidikan. Nah, terkait ini kira-kira kan pendidikannya cukup banyak ya. Mungkin saya coba ambil ke pendidikan inklusi ya. Bagaimana pendidikan yang memang, apakah memang pendidikan inklusi di Indonesia ini sudah cukup cukup Inklusif. ya? Iya. Apakah memang masih ada hal-hal yang kurang gitu? Soalnya kalau misalkan di sekolah negeri biasa itu mungkin jarang ya yang keterbatasan lah bahasanya. Mereka pasti langsung dipindahin ke sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas lengkap. Apakah memang kita cenderung tidak menyiapkan hal tersebut atau gimana? Nah sekarang dari Aga dulu deh. Tadi kan udah. Sebenarnya kalau inklusif itu kan luas ya. Tadi bisa juga penyandang disabilitas misalnya, tapi juga salah satu yang mungkin beberapa tahun kebelakangan bahkan sebenarnya jadi concern pemerintah, tapi uniknya pemerintah tuh nggak melakukan apa-apa ya, kayak misalnya mungkin dari agama minoritas misalnya terdiskriminasi di sekolah, itu kan sebenarnya inklusif atau tidaknya juga masih masuk itu hitungan. Tapi uniknya pemerintah kan selama ini mungkin 10 tahun ke belakang ya sering pakai narasi kayak radikal, moderat, dan untuk kerukunan beragama. Tapi ternyata di tahap kebijakan terutama pendidikan lah, karena pasti orang ekspektasinya pendidikan ya orang-orang yang cerdas yang nggak akan termakan isu politik identitas dengan mudahnya lah. Tapi ternyata justru di tempat-tempat pendidikan itu juga terjadi tuh yang kayak gitu, dan ya tadi bisa bikin jauh dari kata inklusi itu sendiri ya. Kita belum ngomongin yang kayak disabilitas yang memang lebih pelik lagi, karena kan bukan sekedar bagaimana relasi sosial, tapi kita juga harus menyiapkan infrastruktur khususnya. Kayak misalnya ya sekolah-sekolah, dari yang saya lihat sendiri sih banyak banget sekolah-sekolah yang memang sangat jauh dari kata layak ya untuk menyiapkan kayak disabilitas baik. Apalagi disabilitas kan sebenarnya beragam banget kan, entah mungkin ya tunanetra, ada yang juga misalnya memang kayak udah lumpuh yang harus pakai kursi roda, kan itu sangat butuh persiapan yang berbeda, infrastruktur yang berbeda. Dan uniknya lagi, apalagi kalau sekarang kita ngomongin efisiensi kan tadi ya, ditambahkan ya. Gimana kalau misalnya tadi liftnya udah terbatas tapi ada yang disabilitas yang butuh kursi roda harus naik lift kan? Betul. Apalagi kalau liftnya benar-benar dimatiin kan dan gak ada orang di situ, apakah dia harus naik tangga kan nggak bisa? Gimana itu? Apakah dia pemerintahnya terlalu suka dark jokes kan makanya begitu? Enggak gitu. Makanya kan sebenarnya anehnya kan begitu. Efisiensi ini mungkin jangan-jangan ya nggak bisa bilang jauh dari kata harapan juga kalau kita mau bilang inklusif, karena memang inklusif nggak bisa bohong, kita harus menyiapkan banyak hal yang sejauh ini sih masih jauh dari kata siap ya oleh pemerintah. Dan justru tadi pemerintah mengambil langkah yang justru membuat kita mundur ke belakang lagi timbang inklusif. Baik, gimana dari Mbak Dian? Tadi sebenarnya menarik banget tuh ya pertanyaan Kak Aga tuh ya, tentang kita tuh harus mulai dari mana sih soal perubahan. Sebenarnya melengkapi aja ya, dan juga menarik juga pembahasan tentang pendidikan inklusif. Tapi saya pengen coba menyoroti gitu ya, bagaimana sih atau perubahan tuh harusnya dari mana. Kalau kita tahu ya tadi kan faktanya sudah dilengkapi oleh Kak Aga gitu ya, bagaimana pendidikan Indonesia hari ini sangat tidak memfasilitasi atau terpolarisasi tuh masyarakat, yang kita tahu bahwa secara diferensiasi kita beda ras, beda agama dan seterusnya, ataupun secara stratifikasi banyak juga orang kaya dan orang miskin yang kemudian tidak setara gitu ya dalam mendapatkan akses pendidikan. Tapi kita balik lagi, pendidikan tuh sejatinya adalah alat, tidak pernah menjadi tujuan. Dan yang menjadi kenapa itu? Iya, pendidikan tuh alat, tidak pernah jadi sebagai tujuan. sarana lah mungkin ya. Iya. Kalau alat kan hanya dipakai. Iya, taruhlah di sarana iya. atau alat lah gitu ya, atau media gitu ya. Tidak pernah menjadi tujuan. Nah, pertanyaannya, lalu tujuannya apa? Makan. Tujuannya apa? Jadi pendidikan, politik, sosial, ekonomi itu selalu menjadi alat dan tidak pernah menjadi tujuan.
Benar. Secara filosofis kita bisa baru menentukan alat itu penting atau tidak setelah kita sudah menentukan tujuan itu penting atau tidak. Saya kasih contoh satu. Saya beli kamera. Misalnya nih saya beli kamera, kameranya bagus banget, harganya 25 juta, lensanya panjang. Ini kalau saya foto dari kejauhan taruhlah 30 meter itu masih fokus misalnya. Sayangnya saya menggunakan itu tujuan untuk ganjel pintu. Kira-kira dengan alat sebagus itu jadi keren atau enggak? Jadi bodoh. Gimana ceritanya kamera 30 Ya juta? kalau dari terlalu kaya sih nggak apa-apa ya. Iya tapi ganjel pintu gitu kan. Maka pendidikan tuh seperti itu. Bayangkan sebuah negara mengartikan bahwa pendidikan ini bagus banget, alatnya keren banget, medianya keren banget, bisa ya tadi ya, bisa menaikkan taraf hidup masyarakat, kemudian membangun masyarakat yang berkualitas. Sayangnya pemerintah tidak bisa menentukan tujuan mereka mau kemana. Ini falsafah hidup sebenarnya. Masya Iya. Allah, falsafah hidup. Iya, jadi dan balik lagi, kenapa sih politik atau pemerintah tuh penting dalam mengambil kebijakan tentang pendidikan? Saya ambil contoh, ada satu kita ambil sejarah. Jadi ada satu bangunan yang cukup monumental namanya Kolosium. Kalau teman-teman suka nonton One Piece di sini, Waduh. ada Kita satu One arc namanya Piece. Dressrosa. Oh iya. Ada Pernah Kolosium ya. Jadi Kolosium itu kan bentukannya kayak tribun gitu ya, bulat gitu. Dan faktanya itu di abad ke-1 ya, abad ke-1 tuh di tahun 72 sampai 80 Masehi di kerajaan Romawi saat itu, kekaisaran Vespasian. Nanti boleh dikoreksi kalau salah. Kekaisaran Vespasian. Makanya namanya Atrium Vesparium kalau nggak salah. Itu nama asli Kolosium. Nah, kegunaan Kolosium di masa pemerintahan Romawi saat itu adalah untuk mengatur media informasi. Nah, saat itu kekaisaran Romawi itu suka mengadu para gladiator, yang gladiator itu latar belakangan dari para tahanan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan keabsolutan pemerintahan Romawi saat itu. Jadi, lihat nih, lu kalau ngelanggar omongan gua, ini kayak gladiator yang tadinya jadi tahanan, itu di apa namanya? Diadu sampai mati. Jadi pertarungan mati, hidup dan mati. Jadi seberapa hebat kekuatan pemerintah dalam mengatur informasi. Saat itu Kolosium menjadi salah satu monumental yang cukup terkenal, yang sehingga masyarakat itu tahu informasi ya dari situ. Apapun ya dari situ. Artinya pemerintah itu mampu dan bisa mengatur informasi. Sepanjang pemerintah mau bahwa informasi yang bisa dikonsumsi dan dijangkau oleh masyarakat itu berkualitas. Hari ini kita lihat, pemerintah mau nggak untuk mengatur jalannya informasi, yang masuknya informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat terdidik. Balik lagi, sejatinya pendidikan, ekonomi, sosial, politik itu sendiri itu tidak pernah menjadi tujuan, tapi menjadi alat. Tujuannya itu harus ditentukan oleh pemerintah. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah atau negara ini, yang kalau kata orang negara itu benda mati, yang menentukan tujuan adalah personalnya. Tapi taruhlah negara itu adalah gabungan dari orang-orang yang menghendaki satu konsensus untuk menjalankan kehidupan. Itulah negara. Jadi kalau kita ngomongin negara, kita nggak ngomongin benda mati. Kita ngomongin orang yang ingin menjalankan konsensus kehidupan bernegara. Itu negara. Dan pertanyaannya, negara itu punya nggak kapasitas untuk bisa menentukan tujuan hidup masyarakatnya? Jadi masyarakat hidup berkualitas atau tidak tergantung dari pemerintah mendefinisikan hidup itu sendiri. Percaya atau enggak? Ya, Kayak tadi. kita sih percaya nggak ya? Percaya atau enggak? Kayak tadi ya, kayak beli kamera, yang bisa menentukan kan personal. Dia mau menjadikan kamera itu sebagai ganjil pintu atau untuk fungsinya tadi. Jadi pembahasan alat menjadi tidak penting kalau tujuannya juga tidak penting. Ibarat perang kita tuh udah nggak penting lagi ngomongin musuhnya siapa atau senjatanya apa, kalau rancangan dari perang atau strategi dari perang itu tidak ditentukan. Jadi kita udah nggak bicara senjatanya pakai senjata apa, tapi rancangan perangnya kita belum tentuin. Berarti sistem dari Yes. sebuah negara itu masih belum sempurna bahasanya. Sistem negara itu menentukan tujuan hidup masyarakat, sehingga menentukan bagus atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya alat yang digunakan dalam mencapai tujuan itu. Oke. Gitu. Ada tanggapan nggak, Kak? Menarik Ya, menarik. Tapi sebenarnya, nah ini sekalian promosi episode 1 juga. Episode 1 itu ada apa ya? Episode 1. Jadi sebenarnya episode 1 itu menguraikan ya bahwa
Indonesia sekarang ya bahkan di demo-demo juga sering disebutkan kan nih Indonesia dikuasai oligarki, terutama Indonesia gelap kemarin kan Indonesia dikuasai oligarki. Sebenarnya oligarki itu apa sih? Oligarki itu kan mungkin pemahaman orang-orang terutama di demo-demo ya intinya dikuasai oleh orang kaya lah gitu ya. Segelintiran Proposal elit ini lah. iya. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan pejabat-pejabat ini banyak yang sebenarnya punya usaha-usaha masing-masing lah. Iya. Karena mereka bikin peraturan biar bisnis mereka lancar. Tapi apakah sesimpel itu kah oligarki? Ternyata sebenarnya nggak sesimpel itu juga. Kenapa? Terutama kayak tadi mungkin ya jelas saya setuju bahwa negara tuh sangat berperan lah untuk membentuk kayak kehidupan masyarakatnya. Untuk apa misalnya negara dibentuk kalau mereka nggak berperan kan? Betul. Tapi apakah hanya kita bisa bilang mungkin mengharapkan negara berbaik hati lah gitu ya. Dan saya lihat justru kebanyakan memang ya kalau kita nyambung ke pendidikan tadi, pendidikan sekarang karena hanya diajarkan demokrasi yang prosedural, akhirnya mereka memilih dan hanya berharap udah pemerintah ini akan baik. Tapi mereka nggak bisa tuh nggak kepikiran gimana sih cara menjamin pemerintah ini agar bisa bersikap baik, bersikap sesuai dengan kepentingan kepentingan rakyat kan terutama. Beda dong. Karena Rakyatnya. Rakyat. karena ya kita perlu ingat Kepentingan lagi pemerintah nggak tuh? Indonesia ini kan negara demokrasi kan. Demokrasi Iya. kan kekuasaan rakyat bukan kekuasaan pemerintah. Jadi kita nggak akan bisa tuh berharap ya hanya pemerintah lah yang meneruskan. Balik lagi tadi ke oligarki. Lantas oligarki apa kalau bukan cuma sekedar orang kaya? Ternyata oligarki itu tergantung dengan perimbangan sosialnya. Apa sih perimbangan sosial? Jadi ketika orang kaya ini oke lah memang ada sekelompok orang kaya. Tapi negara ini harusnya jadi sarana bukannya buat orang kaya ini, tapi justru untuk menekan tuh misalnya baik yang kaya, baik yang apa, untuk bisa benar-benar ya kita punya satu tujuan nih sebagai satu negara. Jadi bukannya kepentingan satu kelompok sendiri, tapi justru ya udah kepentingan bersama lewat negara. Jadi perimbangan kekuatan sosialnya harus seimbang. Gimana sih caranya? Ya pasti mau nggak mau dong berpolitik. Cuman sayangnya ternyata masyarakat mungkin sejak Orde Baru juga menganggap tadi politik tuh urusan yang kotor lah, jauh kayak ya akhirnya mereka nggak mau ikut-ikutan lah, ini politik urusan elit aja. Bahkan kalau kita ambil contoh misalnya ya kan beberapa mahasiswa gitu misalnya ada yang kayak aktif berpolitik jadi anggota dewan, beberapa pasti menganggapnya buruk ya. Tapi kadang kita juga perlu memperhatikan bahwa kalau seandainya kita menjauh dari politik ini, lantas siapa yang mengisi itu? Pasti akan diisi oleh orang-orang yang buruk-buruk tadi. Iya, orang-orang nggak benar. Apakah kita harus jauh-jauh terus kan? Ya mau nggak mau justru memang yang perubahan yang dari dalam itu sebenarnya ya memang perlu kita upayakan juga. Tapi sayangnya orang ini kan kebanyakan memang memandang itu sebagai sesuatu yang bertentangan lah ya. Seolah-olah orang kalau bergerak dari dalam dia udah terputus dari luar, dan memang kenyataannya begitu. Memang Iya, kita nggak itu bisa bantah juga orang sudah percaya begitu kan bukannya tanpa sebab kan, karena memang Sudah banyak pernah juga yang menyebabkan liatin. orang kurang percaya lah Iya. ya. Bahkan justru saya heran juga kok kadang-kadang ada orang masih percaya gitu sama pemerintah gitu. Waduh, apalagi tingkat kepercayaannya kan tinggi kan berdasarkan lembaga-lembaga survei itu katanya. Iya, mungkin lembaga tapi memang bayar kali. Waduh. Iya, kayak kolosium itu tadi. Waduh, nggak ikut-ikutan deh kalau itu. Media informasi. Tapi balik lagi maksudnya intinya bahwa ya kita harus sejalan, jangan-jangan mungkin ya bergerak entah bersama organisasi ya, terutama kalau zaman dari terutama reformasi ya, kalau kita berkaca dari reformasi ya dulu kan bisa dibilang kayak orang zaman itu bener-bener kayak panen organisasi lah, karena sebanyak banget tuh organisasi politik yang berdiri Iya, ini lahir di luar dari reformasi. dulu ya di luar partai ya, maksudnya bener-bener kayak organisasi politik, terutama kayak banyak juga kayak NGO-NGO yang cukup gede kayak Yapika, LBHI juga Iya. walaupun berdiri di zaman Orde Baru tapi ya dia semakin menguat lah dengan reformasi, dan bahkan juga terbentuk kayak LBH Jakarta, LBH mana di reformasi itu kan, karena memang di saat itu sangat menyadari masyarakat itu ya memang kalau kita mau politik ini berubah ya memang kita harus berperan juga. Cuman kan persoalannya tadi kita udah Berperan terjebak di lingkaran setan lingkaran tadi kan. setan. Ternyata pendidikan tadi nggak bisa diharapkan, padahal justru pendidikan ini yang penting biar manusia bisa berperan, biar masyarakatnya bisa berperan kan. Iya. Karena kan uniknya kita misalnya bilang kebebasan berpendapat ya, tapi apakah masyarakat ini sudah punya kapasitas gitu untuk berpendapat? Nah itu. Kayak jangan-jangan ya kan kita bisa memandang kayak misalnya pilihan 50% itu ya kita anggap memang ya udah pemilunya lurus-lurus aja ya, lempeng-lempeng aja kan. Berarti kan memang pilihan mereka kan, pendapat mereka ya. Tapi kenapa sih mereka milih yang kayak gitu, kayak milih yang menawarkan program-program yang tadi yang tidak relevan tadi? Apa jangan sebenarnya kesalahannya ya? Akhirnya berputar-putar lagi kan, akhirnya balik lagi ke pendidikan tadi. Sebenarnya masalahnya dari mana? Dan akhirnya ya jadi pertanyaan lagi tuh, kita harus mulai dari mana dong kalau kayak gitu, kalau muter-muter terus.
Dong saya anak ayah. Anak ayah ya. Anak ayah, anak abi. Anak abi ya. Makanya jadi harus kita mulai dari mana tuh kira-kira tuh. Baik yang tadi inklusif juga ya. Kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Yang Mulai kayak dari mana? gitu-gitu. Iya, Tadi mulai udah dari kejawab mana? loh. Mulai dari diri sendiri. No, itu adalah Mulai dari diri sendiri ya itu kesenangan pemerintah banget itu. logical fallacy yang Dia jadi kalau pemerintah gitu nggak usah ngapa-ngapain ya udah lu gerak Iya. aja sendiri. balik lagi. Jadi Tadi kemana? falsafah kehidupan yang diambil oleh negara itu apa? Oke, tadi menarik banget ya Kak Aga tuh ngebahas tentang selain pendidikan inklusif dari fakta tentang oligarki dan juga fakta tentang betapa politik atau kecerdasan berpolitik itu mempengaruhi masa depan masyarakat. Itu kita harus sepakat ya. Berarti artinya yang kita perlu berubah dari mana? Yes, dari sistem secara universe. Makanya tadi saya sebenarnya sempat singgung tentang pandangan hidup masyarakat itu bergantung pada pandangan hidup bernegara. Bagaimana cara hidup bernegara ini, kita seperti apa. Nah, saya juga sempat baca dalam satu buku ya, judulnya Kritik Kapitalisme, warna kuning bukunya. Itu menariknya adalah di situ juga dijelaskan tentang sejarah demokrasi. Jadi kayak kita agak berbeda pendapat nih ya tentang demokrasi. Jadi di sejarah demokrasi itu justru menciptakan badut-badut politik yang kemudian nanti dipilih berdasarkan voting ya. Kita sepakat bahwa demokrasi itu kan tidak pernah berubah, selalu dengan suara terbanyak, entah dari siapapun yang milih, betul nggak? Entah siapapun yang milih, tidak dilihat dari kualitas pemilihnya, tapi dilihat dari seberapa banyak suaranya, betul atau tidak? Betul. Nah, demokrasi Betul, itu selalu seperti itu. Nah, di dalam sejarahnya justru demokrasi ini menjadi ironi. Justru demokrasi yang diperjuangkan Socrates saat itu membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena saat itu di ketika masa pemerintahan Romawi juga di zaman Socrates itu, saya lupa abad keberapa. Itu kan Socrates itu kan menentang ya bagaimana demokrasi itu diterapkan di kerajaan itu, atau bukan kerajaan ya, di pemerintahan Romawi itu. Ketika saat itu Socrates itu menentang ya bagaimana konsep vote atau suara terbanyak ini tidak menentukan siapa yang terbaik dalam memimpin, tapi hanya siapa yang paling populer. Dan akhirnya Socrates membuat diskursus tentang bagaimana sebuah kapal, kemudian para awak kapal dikumpulkan untuk memilih nahkodanya. Tapi awak kapal itu tidak pernah diedukasi tentang nahkoda siapa yang terbaik, nahkoda, ciri-ciri nahkoda apa yang terbaik, sehingga awak kapal itu akhirnya memilih siapa yang paling mereka kenal. Akhirnya Socrates itu dituntut di dalam pengadilan, dan akhirnya dia minum racun ya untuk menentang ya absolutas dari kekuasaan, karena kan dihukumnya sebenarnya di penjara seumur hidup, tapi Socrates menolak untuk dipenjara seumur hidup, lebih baik dia mati ya. Dan itu penjara seumur hidup pun itu keputusan pengadilannya diambil secara vote atau secara demokratis tadi. Jadi 220 suara itu menyumbang pada tidak dihukumnya Socrates. Sayangnya 280 suara menyumbang untuk Socrates dihukum. Ini ironis. Sewaktu-waktu demokrasi akhirnya menjadi racun untuk pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya, jangan-jangan yang salah sistem demokrasi? Ini diskusi ya. Artinya saya pengen bawa unpopular opinion. Apa jangan-jangan yang salah justru demokrasi yang menciptakan lingkaran itu? Akhirnya kita dipaksa untuk memilih hanya pilihan yang dipilihkan oleh penguasa dengan electoral threshold, misalkan 3 orang saja, padahal banyak orang yang lebih berkualitas misalnya. Kita dipaksa untuk memilih pilihan yang sudah dipilihkan oleh penguasa atau oligarki tadi, sistemik tadi, atau capitalism tadi. Bagaimana kapitalisme itu menguasai roda pemerintahan. Karena ada satu juga bahasa Latin, ini Who Watch the Watcher, quis custodis ipsos custodis, saya lupa tuh. Jadi siapa yang memperhatikan atau yang mengawasi penguasa, siapa yang mengawasi sang pengawas, kira-kira itu yang paling tepat. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Ini juga dilontarkan diskursus ini terhadap kritik sistem demokrasi dan kapitalisme. Bagaimana kita tidak pernah tahu siapa sebetulnya penguasa. Oke, taruhlah sekarang yang berkuasa adalah Bapak Prabowo Subianto. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba ada taruhlah kebijakan Danantara. Ini siapa pengambil keputusannya? Saya yakin Prabowo nggak sendirian. Saya yakin orang-orang kingmakernya ini di belakang Prabowo itu adalah orang-orang yang tidak tampil di muka masyarakat. Jangankan serem sekali. Iya, itu kan sisi gelap demokrasi ya. Benar. Jangankan kita mau bicara tentang kecerdasan berpolitik di masyarakat awam. Kita aja
saya anak FISIP aja nggak tahu dan mungkin nggak pernah tahu siapa di balik Prabowo. Iya kan, tiba-tiba ada Danantara. Pas kampanye, saya nggak denger ada kata proyek Danantara. Ternyata tiba-tiba ada efisiensi terus Danantara. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi sang pengawas? Maksudnya, siapa sih penguasa yang sebenarnya dalam tanda kutip? Oke, misalkan Prabowo diawasi oleh taruhlah presiden yang lama, mungkin punya kekuasaan yang lain Iya, gitu ya. benar-benar. Tapi presiden yang lama dikuasai oleh siapa atau diawasi oleh siapa dan seterusnya sampai kita nggak tahu hierarkisnya yang sebenarnya bagaimana. Jadi pendidikan hari ini bergantung pada sistem politik atau sistem pemerintahan. Pertanyaannya, mungkinkah sistem pemerintahan hari ini juga buruk sehingga mempengaruhi alat-alat yang tadi, karena sejatinya ekonomi, pendidikan, sosial, termasuk politik itu adalah alat itu sendiri yang bergantung pada tujuan hidup bernegara. Tujuan hidup Indonesia itu apa sebenarnya? Iya, berarti Gitu. sangat berpengaruh banget ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari yang tadi, bahwasannya kita di sini kan pengen memberikan suatu pemahaman kecil ya, bahwasannya pendidikan kritis itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Betul. Jadi harapannya baik siswa, buruh, guru, dosen ataupun lain sebagainya itu bisa minimal mereka tuh punya pertanyaan kritis lah buat pemerintah. Betul. Mungkin ada benarnya terkait bagaimana tujuan negara dalam istilahnya pemerintahan saat ini mau kemana arahnya gitu kan, karena dari yang kemarin program-program yang diselenggarakan pun itu tidak makan siang gratis dan segalanya, terus pendidikan pun jadi pendukung ya, Iya, prioritas Prioritas ya. pendukung. Jadi Kedua. ya mungkin saat ini pemerintah ya pengennya memberantaskan hal-hal seperti itu. Cuman balik lagi, dari yang saat ini pun kita lakukan, kita memberikan pencerdasan atau memberikan sebuah gambaran bahwa kritis itu enggak membuat Nggak dosa. Enggak dosa ya. Mas, justru kritis itu adalah tanda sayang lu kepada negara gitu kan. Iya, betul. Nah, berarti kan tinggal negara nih mau dicintai sama rakyat apa enggak. Betul. Kalau nggak mau dicintai, ya kan gue tinggal di sini dari lahir gitu, masa nggak cinta sama negara sendiri, saya kan gitu bahasanya. Oke. Dari beberapa isu yang sudah kita bahas, terutama ini ada isu kayak di sekolah ya, PDSS, Dikdasmen, Dikdasmen ya, terus UKT, Dikti dan lain sebagainya. Nah, itu menurut kalian berdua nih, terkait isu-isu tersebut, apakah memang itu salah satu kesalahan dari pemerintah atau memang setiap tahun tuh itu aja terus yang dibahas kan, kayak UKT naik, terus universitas diberikan keleluasaan tambang dan sebagainya karena untuk meringankan UKT. Sebenarnya ya masa lu tambang bisa ngeringankan UKT tuh logika dari mana sebenarnya? Itulah. Itu mungkin coba gimana dari Aga? Menarik juga sebenarnya. Kayak sebenarnya itu cuma sebagian kecil isu aja ya, karena isu-isu kan banyak banget ya, kita nggak bisa tuh nyebutin satu-satu. Jadi ya mungkin untuk di sini kita nyari penjelasan generalnya dulu yang kira-kira mungkin berlaku buat beberapa kasus. Sama nyambung tadi juga, kayak apakah jangan-jangan demokrasi itu yang bermasalah? Sebenarnya dalam pandangan saya sendiri sih bukan demokrasi yang salah, tapi justru pandangan kita soal demokrasi, terutama pandangan pemerintah itulah soal demokrasi. Karena tadi udah bawa-bawa kapitalisme juga dan pemikiran kritis ya, terutama ya. Sebenarnya kan yang kesalahan terbesar itu, terutama demokrasi Indonesia sejak Orde Baru, lagi-lagi nyambung ke episode 1. Selama ini ya tadi, selain masyarakat dibilang dijauhkan dari politik karena menganggap politik kotor, ya masyarakat tuh menganggap kalau konflik itu harus dijauhi sejauh-jauhnya. Padahal kan konflik ini kan sebenarnya bukan sekedar konflik yang harus kekerasan dong. Bisa jadi ya kita berdebat gitu misalnya beda pendapat ya. Itu kan sebenarnya konflik juga. Tapi ya kalau kita lihat bahkan dari omongan presiden sekarang ya, kadang kan menganggap ya, terutama kayak terakhir sempat rame koalisi permanen kan, nggak ada tuh oposisi. Koalisi permanen. Kok bisa demokrasi kita menerapkan tanpa oposisi? Padahal justru itulah kuncinya. Karena memang tadi demokrasi itu harusnya bukan sekedar kita hanya satu suara. Memang tadi kelemahan dari suara mayoritas kan begitu memang. Jangan-jangan orang-orang yang populer yang akan dipilih kan, ketimbang yang ahli. Berarti kita nggak ada oposisi. Nah itulah justru maksudnya, justru karena demokrasi sebenarnya udah paham betul bahwa ya kesalahan terbesar tuh pasti akan ada yang kemungkinan besar yang naik tuh yang populer ketimbang yang ahli. Justru disitulah pentingnya harusnya ada oposisi. Ternyata bahkan sejak Orde Baru, oposisi itu dianggapnya sebagai sesuatu yang mungkin
ya merusak lah, terutama ya kita lagi-lagi omongan presiden ya, bukan omongan saya nih. Kayak bilangnya, Orang ini dalam kali lu. enggak dong, saya bukan. kan di berita tuh Oh, disebutnya di berita. katanya pidato. Oke, Katanya oke. nih mahasiswa sekarang ditunggangi asing katanya. Makanya demo-demo tuh buat Kayaknya memecah hal belah itu bangsa. sudah banyak banget. Udah tuh. sering, Sudah udah sering. sering Setiap ya, demo nah, justru setiap itu. demo. Ditunggangi siapa nih? Padahal esensi Iya. bukan itu kan. Nah uniknya sebenarnya memang ya itu udah lama banget sebenarnya, itu udah kayak wacana udah basi lah sebenarnya. Cuman ternyata masih dipakai loh pemerintah sekarang karena pandangannya itu ternyata masih sama. Bahwa ngeliat ya demokrasi ya harusnya ya udah kita cuman ya tadi mungkin cuman dipilih siapa yang populer naik terus udah nggak ada ribut-ribut. Terutama kan kita bilangnya juga demokrasi itu terutama kayak pemilu ya kita bilang pesta elektoral, kan pesta dari mananya? Kagak ada pesta-pestanya. masa Bagi dibuka? mereka Karena kan pesta. sebenarnya kan adu visi misi kan gitu Iya, ya. Nggak ada yang momen. berpesta kan sebenarnya. Tapi Iya. ternyata ya pemerintah nganggapnya pesta demokrasi ya. Terutama ya kita nyinggung lah. Bahasa kan kadang berpengaruh juga ya. Ketika kita itu nyebut sebagai pesta ya, di ekspektasi orang-orang ya pesta ya meriah, bahagia. bahagia. Terus banyak Dan yang paling makanan. penting itu kan udah teratur. Kayak oh pesta nih sambutan siapa gitu misalnya, terus Sambutannya lama potong lagi. kue ya, potong tumpeng, terus yang disuapin pertama siapa itu udah diatur kan. Habis itu Waduh. hidup, Iya, hidup, iya. gitu. Sebenarnya kalau Itu kita yang di ngomongin pidato Iya, itu iya, kan? itu hidup. aduh nggak ikut-ikutan ya. Tiba-tiba kan. Tapi jangan cari saya. Tapi ya kalau pemilu kan akhirnya ya karena dianggapnya pesta ya semuanya udah diatur ya. Jangan-jangan pemenangnya pun udah diatur. Karena pesta tadi Nah, kan. itu dia. Makanya jangan-jangan ya Kalau sistem Akhirnya yang baik kan kesalahannya- harusnya nggak mengizinkan adanya. betul. Makanya justru prosedural sebenarnya itu. untuk ya tadi kita nyambung dengan kapitalisme dan kritis ya harusnya yang kita demokrasi yang kita pelihara itu justru demokrasi yang dibilang penuh perbedaan pikiran justru. Jangan-jangan kita bukannya harus punya satu nilai dulu tapi kita harus menyediakan ruang untuk saling ya berdebat lah, saling beradu gagasan lah. Saya Jangan-jangan kita menghargai. iya saling menghargai terutama itu kan pasti kalau kita mau adu gagasan pasti harus menghargai dulu dong. Gak akan Betul. bisa berjalan dengan baik kalau adu gagasan tanpa menghargai satu Tiba-tiba sama lain. udah adu gagasan baper kan repot. Iya, dikasih penilaian 11 langsung wah bapernya Wah, berapa iya, bulan tuh ya. Waduh. 11 per berapa? Iya 11/100 kan waduh bapernya berapa bulan tuh. Harusnya kan yang begitu-begitu kan nggak Iya. bisa. Bisa Kan dibilang kayak 10 tambah 3 12. iya 10 tambah 3 itu 12. Bener sih. 10 Guys, tambah iya. 3 12. bahaya gitu kalau demokrasi tanpa oposisi ya begitu. Bahkan fakta pun bisa diubah. Jadi 10 Iya kan, tambah 10 3 jadi 12. Iya, itu namanya di buku rekayasa sosial tuh indoktrinasi. Iya. Indoktrinasi. Justru itu lebih jelas lagi kan doktrin loh. Padahal demokrasi itu harusnya bukan sebagai doktrin loh. Iya. Karena kan kekuatan rakyat. Indoktrin. Ngapain kok rakyat yang didoktrin? Doktrin tuh Jadi nggak salah. gimana, jadi Yang gimana? salah indoktrin. Kenapa tuh salahnya? Karena dia menyalurkan sesuatu tanpa proses berpikir. Nah itu. Doktrin tuh masih pakai proses Iya. berpikir. Berarti Makanya 10 tambah 3 12. Tuh. Sebenarnya kalau 10 tambah 3. zaman sekarang kan dibilang zaman influencer kan katanya. Sebenarnya Oh iya sih, permasalahan utamanya kan komunikasi. Dia gak tahu lagi. Mikir lagi. Ya pidato. 10 tambah 3. Pengen pidato itu habis itu. Oh, iya. Ini perlu disebutkan langsung kah ini? Enggak. Sebutin. Ntar penonton harus ini ya, harus Iya. Iya, coba nanti dicari itu 10 tambah 3 tuh jadi apa gitu kan. Nanti tim produksi gampang kok, tinggal ditambahin aja cuplikannya kok. Oh, tiba-tiba tit aja ya. Biar nggak disangka kita ngomong asal kan. Iya, Ada iya. dong buktinya. Ini kerja tim produksi berat banget nih. Betul. Iya lagi, aduh ya Allah. Tapi kan kita yang hadir di sini lebih berat gak sih? Iya. Iya Siapin sih, pengacara betul gak sih? Waduh. Ini kan kita negara demokratis katanya. Katanya. Semua tuh berhak untuk berbicara, semua berhak ada hak. Tapi yang nyanyi aja dituntut dulu. Nyanyi terus suruh yang klarifikasi nyanyi tuh. mana nih? Nyanyi banyak. Perlu disebut yang nyanyi lagi. apa? Oh, yang bayar-bayar. Waduh. Nah, ini yang apa ya? Sebenarnya semua ini adalah isu-isu yang menarik yang memang saat ini sedang terjadi gitu. Harapannya memang baik dari kegiatan ini atau kolaborasi antara Indonesia Education Award dan Lab Demokrasi dan dari kakaknya dari mana kita sebutannya IMM lah ya. IMM. Iya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Harapannya Ya, ini mahasiswa pelajar pada umumnya lah. Ya, masyarakat mahasiswa pada umumnya lah. ya. Siapa ya? Kita nggak mandang organisasi juga jadi, Iya. namanya juga demokrasi ya. Itu demokrasi. Nah, ini pembicaraan yang memang banyak ide dan banyak hal yang bisa kita dapat ini. Mungkin sekaligus akhiran ya. Kita bagaimana sih ya pendidikan yang diharapkan. Ya, akhiran tapi nggak berakhir di sini nih. Nggak berakhir di sini. Nggak berakhir di Kita pasti sini. akan ada episode-episode yang sangat seru ke depannya. Yalah. Cuman nih bagaimana pendidikan yang diharapkan nih dari kalian berdua nih. Mungkin dari Mbak Dian dulu silakan. Oke, pendidikan yang diharapkan tadi ya. Jadi
saya suka sejarah sih, jadi saya ambil sejarah lagi ya. Gak apa. Jadi pendidikan yang diharapkan, ada satu masa dulu di zaman Abbasiyah, kita bayangin ya, seorang ulama itu menulis kitab. Itu mungkin kalau sekarang mungkin beratnya bisa 1 kilo ya, 700 halaman kira-kira kitabnya itu. Yang kemudian kalau ditimbang itu dibayar oleh pemerintah dengan emas. Misalkan 1 kilo berarti seharga dengan 1 kilogram emas. Dan yang menjadi fakta adalah ulama itu tidak menulis satu buku sepanjang hidupnya, tapi bahkan ribuan buku. Salah satunya ulama yang terkenal yang penulis kitab yang cukup populer, beliau adalah Ibnul Qayyim al-Jauzi yang juga hidup di zaman Abbasiyah. Jadi kebayang nggak menjadi seorang pendidik, menjadi ulama di masa kejayaan Islam itu sangat-sangat sejahtera. Kita lihat hari ini para pendidik, guru honorer yang bahkan digaji 1 bulan 200.000 itu makan apa? Ada ini. Ada. CP50. Itu. Dua pengalaman. Waduh, berat nih kalau udah bawa pengalaman. Jadi pendidikan dan tidak hanya itu, pendidikan di masa kejayaan Islam itu luar biasa, gratis. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sarana prasarana itu terjaga gitu. Bahkan yang paling terkenal di zaman Abbasiyah, di zaman Harun ar-Rasyid dengan perpustakaan yang paling monumentalnya namanya Baitul Hikmah, itu luar biasa. Akses pendidikan yang sangat inklusif, kalau kita udah nggak bicara inklusif atau tidaknya, bahkan gratis. Kalau gratis kan aksesibilitas beres, fasilitasnya terjaga, dan guru-gurunya itu juga dibayar dengan dengan bukan wajar lagi, bahkan luar biasa gitu. 1 kilo emas berarti sekarang berapa ya? Wah, udah. Waduh, segram aja udah hampir 1 juta. Iya. Kan bayangin kan, makanya dan itu uniknya tidak ada regulasi buku bajakan. Maksudnya boleh dibajak? Enggak, pemerintah itu membayar setiap dari para penulis dengan emas itu, yang kemudian bukunya bisa diakses oleh siapapun. Gratis, pemerintah yang bayarin. Itu pemerintah yang baik tuh. Emang ada pemerintah yang buruk? Enggak tahu. Itu zaman kejayaan Islam, dan kalau ditanya harapannya gimana? Pengen balik lagi kayak gitu. Pengen balik lagi bisa mengakses pendidikan secara gratis, inklusif, dan para pendidiknya itu dibayar dengan luar biasa, tidak wajar tapi luar biasa, lebih dari wajar. Ya tadi ya. Makanya nggak heran ya para ulama itu menghabiskan waktunya untuk menulis buku. Saya pengen satu mungkin menjadi penutup, kenapa Islam itu menjadi peradaban yang paling emas bagi saya, karena menguasai 2/3 dunia dengan lamanya 13 abad saat itu. Kenapa? Karena yang dibangun kebangkitannya itu bukan pada kebangkitan fisik. Seperti Romawi dan Persia itu kan membangun kebangkitan fisik ya. Mereka membangun bangunan-bangunan yang cukup luar biasa, tapi Islam itu justru hadir dengan kebangkitan intelektual dulu atau kebangkitan non fisik, pengetahuan dulu. Makanya Rasulullah itu ketika turun di Madinah itu hanya cukup waktu 23 tahun untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Sementara Persia dan Romawi saat itu sudah berabad-abad tapi tidak menguasai universe, tidak menguasai secara global. Nah, ada satu kisah seorang ulama namanya Imam Mawardi yang menulis buku yang juga saya baca, bukunya namanya Adabud Dunya Waddin. Bukunya ada di lemari. Luar biasanya di akhir hayatnya Imam Mawardi itu menitipkan kepada sahabatnya. Kemudian ketika di akhir hayat, buku-bukunya yang ditulis itu ditaruh di sungai, dihanyutkan di sungai. Kemudian sahabatnya bertanya, kenapa wahai imam kamu mengalirkan buku-bukunya itu ke sungai? Kata Imam Mawardi, aku takut bahwa apa yang aku tuliskan itu tidak untuk Allah, dan ya tidak untuk Allah, tidak untuk ridwan Allah. Itu kan ketinggian berpikir. Tapi ternyata bukunya sampai sekarang ada, ditemukan oleh salah seorang yang mungkin udah jauh dari sungai itu, yang kemudian bukunya diselamatkan, dan akhirnya sampai sekarang bukunya ada di lemari saya. Itu menunjukkan betapa ketinggian berpikir kita terhadap segala sesuatu. Yang menjadi terakhir, kenapa Islam menjadi unggul dalam perihal pendidikan dan intelektual. Kalau kita berangkat dari teori Maslow, ada 5 ya kebutuhan piramid itu ya, ada 5. Yang paling kebutuhan. hierarki kebutuhan itu yang paling akhir itu, yang paling tinggi adalah eksistensi. Islam menempatkan eksistensi bukan yang paling akhir, tapi yang paling pertama. Eksistensi, kedudukan hamba di hadapan Tuhannya. Jadi apapun yang mereka sih nggak bisa makan mungkin saat itu, mereka sih nggak bisa mengakses keamanan, misalkan kayak teman-teman di Palestina. Tapi mereka tahu bahwa ujungnya
ke kehidupan yang lebih baik lagi. Makanya mereka merelakan apapun itu sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran misalkan di usianya yang sangat muda. Mereka bisa sangat cerdas di usianya yang sangat dini. Kenapa? Karena yang menjadi tujuan hidup mereka itu lebih tinggi daripada kehidupan apapun. Jadi itu penutup kenapa saya pengen balik lagi ke pendidikan saat masa kejayaan Islam. Itu aja sih. Oke, agak gimana penutupnya? Sebenarnya singkat aja sih. Karena ya jangan lupa kita nanti akan ada episode-episode lain juga. Jadi ditonton biar bikin penasaran dong. Masa ntar di sini Berarti nggak ditonton lagi episode banyak selanjutnya. apa ya? Bongkaran-bongkaran akan kita bongkar. Betul, jelas Muatan lah pasti ya. ya. Makanya jangan ditonton abis di sini doang kan. Harus Iya. lanjut ke yang lain juga. Tapi paling buat nutup sih sebenarnya ya berharap pasti pendidikan yang memanusiakan lah. Kan sering juga di Indonesia bilangnya memanusiakan manusia. Sebenarnya Tapi- kalau saya sendiri sih kurang setuju ya memanusiakan manusia. Emang kita siapa? Kan kita manusia juga, Iya, masa kita manusia. Menghargai Iya, manusia. kan kita anggapnya kan justru setara ya. Iya. Tapi gimana sih setara itu dibentuk ya? Tadi balik lagi ya kita harus bisa semuanya dibikin berpikir kritis lah. Dan pasti kalau pendidikan kita ngomongin ya memanusiawan, ya sifatnya manusiawi lah, kayak terutama kalau sekarang kan pendidikan ya orang sebutannya kan feodal lah ya, karena diperlakukan kayak cuman ya pelajar satu arah aja, guru mengajarkan ini, dan guru tadi ya balik lagi nyambung, ternyata gurunya juga kurang sejahtera, kurang menghidupkan. Sebenarnya apakah pendidikan yang sama-sama nggak untung inilah yang kita pengen? Muridnya nggak tambah pinter, gurunya nggak tambah sejahtera. Betul. Apakah itu yang kita pengen kan? Ini Ya dua-duanya sebenarnya. udah terjadi nih. Nah justru itu lah. Itu Makanya sering terjadi. harapannya sih sederhana ya gitu, misal manusiawi lah akhirnya. Murid bisa belajar agar tambah cerdas, yang benar-benar belajar ya ingin untuk selama ini kan banyak belajar ya, kita nggak bisa bohong, belajar buat apa? Buat ijazah biar bisa kerja. Betul. Justru kan idealnya kan pendidikan ya kita belajar ya udah buat ilmu aja. Muter Karena di situ. iya, karena kan kita berapa ekspektasinya ya udah kita bisa tetap hidup makmur dan terus belajar terus Betul, ilmunya. karena negara menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi Nah, dia nggak itu perlu mikirin sebenarnya. pendidikan untuk kerja, tapi pendidikan untuk menghidupkan kehidupan secara cerdas. Itulah akhirnya makanya kita berharap pendidikan yang manusiawi. Oke. Itu aja sih. Sip. Ini kalau makin dilanjut makin Bisa jauh sekali pembahasan Sampai maghrib. kita sampai maghrib. Dan kalau di kuliah kita bisa berapa SKS ya. Iya. Ya pokoknya apa yang kita bahas masih banyak banget yang akan kita bahas selanjutnya di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Aga ya sudah membersamai saya saat ini. Gitu aja, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.